kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, ya kabarnya baik ya. Jadi begini Budian, pada hari ini tuh saya ingin memberitahukan terkait kegiatan supervisi di kelas Budian untuk besok hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Jadi gimana Budian? Besok alhamdulillah rencananya udah saya buat, OTP sama medianya juga sudah saya siapkan. Wah keren banget nih, kayaknya udah persiapan banget ya, sudah siap ya untuk melakukan supervisi. Nah kira-kira untuk besok itu tujuan pembelajarannya apa ya yang di kelas Budian yang ingin dicapai itu apa dari anak-anak? Kalau untuk besok kan belajarnya itu tentang perubahan energi ya. Untuk tujuannya sendiri itu nanti siswa membaca teks yang dibuat oleh saya, dijelaskan lagi oleh saya. Diharapkan siswa itu dapat menjelaskan tentang perubahan energi. Lalu yang kedua itu nanti akan mengamati gambar dan juga mengamati lingkungan sekitar. Siswa itu dapat menjelaskan bentuk perubahan energi pada suatu benda. Sama yang terakhir itu kan nanti akan berkelompok juga belajarnya bermain games. Nanti itu diharapkan dapat memiliki rasa berrelasi, yaitu toleransi dan kolaborasi dengan teman kelompoknya. Wah mantap banget nih, jadi sudah include ya, all in one ya. Sudah semuanya masuk di situ dalam satu waktu, tapi bisa semuanya terlaksana ya. Untuk mencapai itu nih kira-kira nih difokuskan di mana? Yang ingin Budian tuju itu fokusnya di mana? Dari sekian tujuan pembelajarannya difokuskan di mana? Tentang perubahan energinya, materi perubahan energinya di yang saya itu ada 3. Dari perubahan energi listrik jadi cahaya, lalu dari gerak jadi kimia, sama satu lagi itu dari kimia menjadi gerak. Sama yang kan berkelompok nanti sama teman-temannya diharapkan bisa lebih bertoleransi, berkolaborasi. Gitu. Oh ya. Jadi ya benar ya, kalau memang beda ya kalau udah direncanakan itu ya. Jadi semuanya udah terstruktur dengan luar biasa ya betul. Nah untuk tadi tujuannya sudah, kemudian titik fokusnya sudah. Nah strateginya gimana nih kemudian strateginya? Kalau untuk besok itu rencananya di awal siswa itu akan saya berikan seperti games kecil untuk mencari kata. Nanti bekerja sama dengan teman semuanya saja dulu mencari kata tentang energi. Jadi ada sumber energi sama bentuk energi. Lalu setelah itu nanti akan saya minta untuk membaca teks di buku tema dan dibimbing juga oleh saya. Dijelaskan lagi kalau misalkan ada yang belum paham siswanya. Lalu setelah itu siswa itu diminta untuk mengamati lingkungan sekitar. Kan ada suatu benda, nanti kita lihat benda ini terdapat perubahan energi apa dan menjadi apa. Setelah itu juga akan saya perlihatkan gambar lain. Misalkan tidak ada bendanya di kelas, saya perlihatkan gambar lain. Nanti juga minta siswa untuk menebak itu dari energi apa berubah menjadi energi apa. Setelah itu nanti akan ada gamesnya sama. Nanti saya siapkan gambar. Nanti tiap kelompok diberi kartu energi, bentuk-bentuk energi. Nanti gambarnya misalkan gambar lampu. Nanti anak-anak bisa menebak ini lampu berubahnya dari energi apa menjadi apa. Nanti cari kartunya, terus lanjut ke depan di perlihatkan. Wow, keren sekali ya, sangat detail ya kalau dari penggambaran Budian yang sudah disampaikan tadi ya. Saya jadi nggak sabar nih Budian nunggu besok nih ya. Ya mudah-mudahan lah besok kita diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran ya. Terima kasih Budian ya untuk hari ini. Besok saya masuk di kelas Budian jam berapa? Jam 7.30. Oh, jam 7.30. Oh, berarti di jam pertama dan kedua ya? Oh iya, oke. Baiklah Budian, terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bu Dian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah ceria ya, sudah selesai ya observasinya. Jadi gini Bu Dian, kemarin kan kita itu sudah melakukan tahapan supervisi ya. Ada 2 ya. Yang pertama kita udah ngobrol sebelum observasi atau pra observasi. Kemudian yang kedua saya juga sudah main ke kelas kemudian yang luar biasa meriah ya, anak-anaknya sangat lincah luar biasa ya, ke pas observasi. Nah sekarang kita ke tahapan yang ketiga, yaitu setelah observasi. Nah gimana nih rasanya Bu Dian setelah melakukan itu, setelah pembelajaran? Kemudian capek karena mungkin bagi anak-anak juga ada beberapa kegiatan yang baru, yaitu kayak permainannya, terus pas ice breaking biasanya saya ice breakingnya yang sederhana aja. Kalau kemarin kan pesan berantai, jadi anak baru melakukan, jadi cukup antusias anak-anaknya. Terus pas pembelajaran juga pas terakhir di games terakhir anak-anaknya sangat excited. Terus karena saking excitednya anak-anak tuh karena di kelas saya itu gimana ya, anak-anaknya pengen cepet-cepet ngelakuin tapi tidak mau mendengarkan dulu peraturannya kayak gimana. Jadi kemarin pas pelaksanaan games itu agak chaos sedikit. Jadi harus dijelaskan berulang-ulang baru berjalan lancar. Luar biasa ya, memang aduh sampai overload ya excitednya gitu. Ya aduh ya Bu Dian, lihatnya ya memang mengajar di kelas rendah memang seperti itu ya. Nah kalau misalkan nih selain itu apa lagi nih yang Bu Dian temukan nih, atau yang Bu Dian alami selama proses pembelajaran kemarin? Karena kemarin juga kan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Sebetulnya itu pertama kalinya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin sebelumnya pernah tapi saya nggak tahu kalau itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga agak gimana ya, bingung harus gimana, tapi ternyata oh seperti ini gitu. Jadi biasa aja gitu, saya kan biasa, cuma kalau kemarin saya itu dikhususkan untuk yang belum bisa baca anaknya. Pas di permainan di yang kartu itu nggak cuma kata-kata aja tapi dikasih gambar. Terus pas memberikan pertanyaan soal yang anak belum baca itu saya tanya saja jawabannya, jadi tidak ditulis. Keren banget. Selain itu apa lagi nih? Oke, jadi tadi teh tentang diferensiasi ya, wah keren sekali. Selain itu apa lagi nih? Sama kemarin juga pas pembelajaran juga menerapkan disiplin positif. Selalu mengingatkan anak tentang kesepakatan kelas kita. Misalkan kemarin kesepakatan kelasnya itu salah satunya saling menghargai, saling menyayangi teman, tapi ternyata masih ada yang saling ejek, masih ada yang saling hadeureui itu. Jadi harus selalu diingatkan lagi. Gitu. Nah, ada lagi nggak atau gimana? Cukup. Oke, ya luar biasa ya Bu Dian ya, dari satu waktu pembelajaran ternyata ketemu ya. Iya. Nah, kira-kira nih apa sih yang menjadi tantangan Bu Dian nih, atau selama proses kemarin tantangan saya kok gini ya? Dari saya pribadi mungkin karena ya baru pertama kali melaksanakan pembelajaran diferensiasi, masih agak bingung seperti apa pelaksanaannya. Terus mungkin saat pembelajaran ya itu tadi anak-anaknya sangat excited, jadi gimana ya, agak sedikit sangat ramai jadinya. Jadi mungkin di situ sih kalau untuk tantangannya. Oke ya. Oke, ini kita nih bermain skala ya. Nah, tadi kan
barusan dijelaskan sama Budian bahwasanya diferensiasi poinnya. Nah, kita bermain skala nih. Skalanya itu kalau semakin ke atas berarti semakin berhasil, kalau semakin ke bawah berarti belum. Nah, kira-kira di rentang skala 0 sampai 10 di angka berapa? Iya, kemarin. Ya. Biasanya mungkin 7 atau 8 seperti itu. Oh, keren ya, Masya Allah, luar biasa gitu. Berarti ini bisa dikatakan it's okay lah. Nah, itu. Nah, dari skala 7, kenapa kok di 7? Kenapa kok nggak di 10 atau sudah terlaksana semua nih? Kenapa gitu? Ada apa kok memilih angka 7 itu? Karena ada hambatan, ada hambatan tadi, terus apa ya? Saya belum bisa memberikan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang lebih wah lagi gitu. Kemarin hanya sederhana saja seperti itu, tapi insya Allah mungkin terlaksana, tersampaikan dengan baik ke anaknya. Jadi ya mungkin saya pilih angka 7. Angka 7 itu keren sih untuk memulai ya. Iya. Itu keren, luar biasa ya. Oke, nah kalau sekarang ini kan tadi sudah ketemu tantangannya apa, kemudian kemudian merasa di sini saya yang belum. Kira-kira apa sih yang ingin difokuskan oleh Budian ini? Mungkin saya ingin lebih mempelajari lagi bagaimana sih pembelajaran yang diferensiasi itu, bagaimana penerapannya di kelas, terus mungkin gimana ya, karena kan berbeda ya Bu, berbedanya itu bisa dari gaya belajarnya. Saya juga pengen lebih tahu lagi gitu gaya belajar anak-anakku seperti apa. Terus nantinya mungkin kalau sudah tahu, saya bisa membuat kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Luar biasa nih. Wow, langsung gercep gitu ya. Nah tadi terus fokus sudah ada. Strateginya apa? Strateginya mungkin saya ingin lebih menggali lagi, lebih mempelajari lagi lebih banyak tentang pembelajaran diferensiasi. Terus ingin tentang disiplin positif juga itu sekalian. Mungkin karena kemarin ternyata walaupun sudah diingatkan berkali-kali, anak itu masih ada aja gitu. Oke, jadi di situ ya strateginya ya, fokusnya sudah ketemu, strateginya juga sudah luar biasa sekali ini ya Allah, luar biasa. Nah sekarang terus dari banyak sekian dari 2 strategi itu yang sudah Budian sampaikan, mana yang mau di skala prioritas atau yang urgent yang harus segera paling yang disiplin positif dulu sepertinya. Karena kan kalau anak-anaknya dapat melaksanakan disiplin positif tersebut, insya Allah pembelajaran di kelas juga bisa lebih tertib, lebih nyaman, dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Oke, berarti titik yang sekarang targetnya yang difokuskan ada 2 ya, ada 2, diferensiasi dan disiplin positif. Kemudian yang urgent yang mana? Yang harus segera, ini nggak bisa ditunda nih. Ya, kalau menurut saya paling urgent itu sekarang disiplin positifnya itu. Oh, disiplin positifnya. Anak karena kan walaupun sudah diberitahu berkali-kali juga masih ada aja yang melanggar gitu dengan keras. Jadi kalau menurut saya yang paling urgent untuk sekarang itu positif. Selain itu apa lagi nih yang membuat memilih yang ini gitu? Karena kan kalau anak-anak sudah terbiasa melakukan kesepakatan kelas, terbiasa patuh terhadap kesepakatan kelas, insya Allah pembelajaran di kelas juga lebih lancar, lebih damai, lebih tertib, jadi bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan lebih baik. Oh iya, oke, luar biasa Budian. Nah, kapan ini mau
realisasi yang disiplin positif ini kira-kira ya kapan nih? Tadi kan udah ada 2 rutinnya yang poin disiplin positif, alasannya, kemudian kapan nih realisasinya? Harusnya mungkin segera itu secepatnya, mungkin dari karena kan kalau sekarang mah lagi PTS kebetulan anak-anaknya, mungkin saat nanti pas pembelajaran biasa mungkin minggu depan insya Allah mulai lebih lebih sering, lebih ditingkatkan lagi. Oh ya. Berarti minggu depan ya? Iya, minggu depan. Ada nggak sih pihak-pihak yang terlibat yang membuat support yang menurut Budian itu support sistem saya gitu? Nah, ada nggak? Mungkin rekan-rekan sejawat, teman-teman dari guru kelas lain atau guru mapel lain, mungkin dari ibu juga bisa belajar lebih banyak, atau mungkin dari teman-teman saya yang guru yang di sekolah lain juga. Oke, gitu. Ada nggak yang spesial nih dari support system ini? Ada yang spesial, barangkali ada. Yang spesial mungkin ya. Mungkin karena kebetulan orang tua saya juga guru, jadi mungkin bisa belajar juga dari orang tua saya. Keren banget ya. Jadi support systemnya udah ada ya sekarang ini ya. Yang mana ditunggu ya, siap pakai. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Budian supaya tetap bisa nih berkomitmen selama kan Budian udah punya rencana ya, fokusnya ada, strateginya ada, titik skala prioritasnya juga sudah ada, support systemnya sudah ada. Apa nih yang bisa Budian lakukan untuk tetap berkomitmen? Mungkin konsisten ya. Kalau tidak konsisten juga tidak akan berjalan. Konsisten dari sayanya, konsisten dari anak-anak di kelas. Jadi kalau misalkan tadi penerapan disiplin positif, insya Allah mungkin bisa tiap hari. Kan diingatkan, selalu diingatkan. Kalau tadi pembelajaran diferensiasi mungkin walaupun tidak tiap hari, minimal seminggu sekali dilaksanakan, atau 2 minggu sekali paling tidak. Oke, jadi udah punya misalnya tuh timeline ya. Saya mau ngapain nih. Nah, baik kalau begitu Budian ya, ini luar biasa sekali nih. Saya mah sebagai coach ya, sebagai supervisor ya, luar biasa ya ketemu Budian ini. Saya tidak menyangka ternyata wow gitu ya. Semoga rencananya yang sudah Budian susun ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga diberikan kemudahan mencapai tujuan yang sudah Budian tetapkan gitu. Nah, oke Budian, saya rasa cukup ya untuk sesi luar biasa hari ini. Ini coaching edisi perdana ya. Nah, ini coaching edisi perdana. Oke, karena tadi sudah merencanakan, berarti nanti saya tunggu progresnya, laporan progresnya mungkin di supervisi selanjutnya ya, supervisi akademik selanjutnya nanti kita coaching lagi. Oke, coaching yang sekarang seperti ini, nanti coaching yang kedua mungkin banyak hal yang bisa kita gali atau yang Budian temukan, yang Budian pengen ini, pengen itu, nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Dan semoga apa yang Budian cita-citakan, apa yang Budian rencanakan itu dalam proses realisasinya Allah itu selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, terutama dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai seorang anak. Kalau ibu mah belum ya? Belum. Sebagai individu, sebagai seorang anak, sebagai guru, dan sebagai anggota masyarakat gitu. Tetap semangat ya Budian, semangat memberikan yang terbaik melayani anak-anak khususnya di sekolah kita di SD 12 ya. Terima kasih Budian. Wassalamualaikum. Perasaan saya setelah melaksanakan coaching, alhamdulillah saya menjadi lebih lega karena saat coaching itu saya mengobrol, berdiskusi, menyampaikan masalah-masalah, hambatan-hambatan saat kegiatan pembelajaran. Peristiwa yang dialami saat coaching itu, saya mengobrol, berdiskusi, lalu merefleksikan diri saya khususnya sebagai pendidik,
mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, lalu menyampaikan hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, kelebihan dan kekurangan saat kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan coaching ini, saya bisa berpikir lebih mendalam, lebih merefleksikan diri saya, khususnya sebagai pendidik, mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan kemudian. Lalu saya juga bisa mendapatkan berbagai saran untuk kesulitan-kesulitan serta hambatan-hambatan yang dialami. Perubahan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan coaching itu, saya akan lebih merefleksikan diri lagi, lalu akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi, menerapkan saran-saran yang didapatkan, sehingga diharapkan nantinya di kegiatan pembelajaran itu bisa lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna bagi siswa. Audio Jungle.